Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar organisasi. Simak video berikut. Berikut, sebelum kita memulai sharing mengenai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Khofifah Azhari. Alamat saya di Jalan Bersama Gang Pribadi, Medan, Sumatera Utara. Pencapaian untuk tahun 2022 ini, alhamdulillah, saya merupakan juara harapan 2 TK Tafsir Bahasa Inggris Kota Medan tahun 2022. Kemudian saya menjadi MC seminar bisnis dan juga webinar kajian keislaman LDK UISI tahun 2022. Untuk organisasi, saya ikut di Office International Affairs, juga LDK UISI, dan Bendahara Imada Subek. Pelatihan yang pernah saya ikuti IOCEMS, IOCEMS, LKMM PRATD, dan LKMM TD. Untuk kontak bisa kita sharing lebih lanjut, bisa menghubungi nomor di bawah. Rules: you can eat but don't sleep. So if you feel sleepy, you can wash your face or you can drink some water. Okay? Jadi di sini saya akan membahas 4 mengenai dasar-dasar organisasi. Yang pertama pengertian, yang kedua asas-asas, yang ketiga tujuan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Sebelumnya saya ingin memberikan kata-kata motivasi dari seseorang yang saya sangat kagumi, yaitu perangkat pendidikan kapanpun bisa berubah. So, jangan fokus ke sistemnya, tapi ke kualitas sumber daya manusianya. Jadi, seperti kita ketahui, kurikulum yang ada di pendidikan itu bisa kapanpun berubah. Jadi, apa yang seharusnya kita lakukan atau kita tanamkan, yaitu menjadikan diri kita itu lebih berkualitas lagi. Karena orang akan melihat kepada kualitas diri kita ketika nanti terjun ke dunia pekerjaan, terjun ke masyarakat umum, pasti akan dilihat pencapaian apa, kualitas diri kita tuh seperti apa. Gitu. Yang pertama itu pengertian. Jadi organisasi ini apa sih gitu? Jadi organisasi ini berasal dari bahasa Yunani atau yaitu organon. Apa artinya? Yaitu alat atau instrumen. Pada awalnya organisasi ini hanya dipandang sebagai tool atau alat mekanis yang digunakan untuk membantu mencapai tujuan. Jadi semisal dalam satu wadah kita mempunyai tujuan, kemudian ini kita harus membentuk apa? Maka dibentuklah organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dirangkum, yang sudah dibuat, yang sudah didiskusikan melalui wadahnya itu organisasi. Jadi organisasi ini apa sih asas-asasnya gitu? Asasnya ada 3, yaitu sekelompok orang, tujuan yang jelas, kerja sama tim. Jadi organisasi ini terdiri dari sekelompok orang, pastinya dong, karena kalau dia sendiri dia nggak mungkin berorganisasi. Kemudian ada tujuan yang jelas, oleh karena itu ada visi, misi, moto. Moto itu untuk apa? Moto itu untuk sebagai semangat atau semboyan atau simbol dari apa organisasi ini. Motonya itu apa gitu. Kemudian pastinya ada kerjasama tim. Karena namanya organisasi, itu merupakan wadah untuk menjalin kerjasama, untuk saling berdiskusi. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama tim. Karena di organisasi terdiri dari sekelompok orang, maka harus diperlukan kerjasama tim. Jika individu, maka tidak disebut organisasi. Dan tujuan dari organisasi tersebut jelas. Semisal, organisasi siswa intrasekolah, ini untuk apa gitu. Jadi tujuannya ini untuk mewadahi siswa-siswi yang ada di sekolah melalui perangkat-perangkat sekolah gitu. Jadi sekelompok orang dan juga tujuan jelas dan pastinya ada kerjasama tim. Karena jika seseorang ini bekerja sendiri, maka tidak ada rasa toleran atau saling tolong menolong di dalam organisasi tersebut.
Kemudian apa tujuan dari organisasi? Jadi saya mengambil 3, yaitu wadah untuk bertukar pikiran, kemudian meningkatkan wawasan dan melatih public speaking, kemudian menjalin relasi antar sesama. Antar sesama ini maksudnya apa? Karena organisasi itu tidak terdiri dari satu angkatan saja atau misalnya satu himpunan saja, walaupun kadang ada yang satu himpunan. Jadi sesama mereka tuh bisa saling berdiskusi dan akhirnya dari diskusi tersebut mereka saling bertukar pikiran, dan dari bertukar pikiran mereka mendapat wawasan yang lebih, wawasan yang sebelumnya mereka mungkin belum pernah dapat, dan pastinya melatih public speaking. Karena kenapa? Sejatinya orang-orang yang saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, maka wawasan lebih terbuka dan cara dia berbicara pastinya akan terpengaruh juga. Jadi public speaking dan mental dia juga sudah terasah. Oleh karena itu saya pernah mendapatkan kata-kata motivasi. Yang pertama itu bunyinya seperti ini. IPK yang tinggi itu perlu, tapi meningkatkan kualitas diri atau public speaking itu juga perlu, karena ketika kita masuk nanti di bangku di dunia pekerjaan, ketika kita interview, maka memang yang dilihat adalah IPK kita. Tapi ketika kita menyampaikan, ketika kita ditanya, ketika kita menjawab, itu akan diperhatikan juga bagaimana public speaking kita, bagaimana cara dia menjawab dengan cara yang satu lagi menjawab. Itu akan menjadi perbandingan bagi dan menjadi penilaian juga bagi yang memberikan kita pertanyaan, yang mengetes kita gitu. Jadi tujuannya itu saya mengambil ada 3, yaitu wadah bertukar pikiran, menjalin relasi antar sesama, meningkatkan wawasan, dan melatih public speaking. So dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sejatinya manusia selalu memerlukan organisasi, sebab tidak ada orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, karena manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang mana mereka harus saling bekerja sama antara satu sama lain. Mereka tidak bisa berdiri sendiri atau individual. Oleh karena itu, ia memerlukan orang lain, dan hubungan antara orang tersebut dilakukan dalam organisasi. Jadi organisasi ini sangat penting. Baik nanti ketika kita terjun ke dunia pekerjaan atau kita sedang berkuliah, itu sangat penting. Kenapa? Karena di organisasi ini semua seperti wawasan akan menambah relasi, juga hubungan kita juga makin banyak kan. Kemudian pengetahuan, kemudian public speaking, cara berbicara, kemudian hubungan antar sesama, dan bagaimana cara bersosial dengan orang lain, gitu. Cara tolong menolong, gimana kerjasama itu dibangun dalam tim dengan yang bagus sehingga organisasi itu dapat mencapai tujuan yang sudah dibuat oleh sekelompok orang tersebut. Itu marilah kita berorganisasi, karena organisasi itu sangat penting. Baik bagi diri kita sendiri, akan berdampak bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your watching.